sibuk ya Bu? Tidak juga, lagi ini periksa-periksa tugas siswa Bu. Oh begini Bu, saya mau minta bantuannya. Apakah Ibu ada waktu? Bisa ada? Nah, ya terima kasih ya Bu. Nah begini Bu, saya mempunyai tugas dari program guru penggerak untuk meminta pendapat dari salah satu rekan guru tentang sebuah kasus. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Iya, bisa. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, begini, saya bacakan dulu ya Bu kasusnya. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pemberian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan, kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80. Dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini murid-murid Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu sebagai guru di sekolah itu? Apa yang akan Ibu lakukan dan atas dasar apa Ibu melakukan itu? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi saya kira ini adalah suatu kasus yang cukup menarik dan kadang memang ada muncul pada saat akhir pemberian nilai. Jadi kalau menurut saya tidak setuju dengan sikap dari Ibu Rosdiana tersebut selaku kepala sekolah. Karena dengan menaikkan nilai siswa menjadi ditambah nilai menjadi 10, ditambahkan nilainya 10, maka itu otomatis akan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat di sekolah kita misalnya. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Ibu Rosdiana tersebut juga sebenarnya tidak menguntungkan siswa. Sebenarnya tidak menguntungkan siswa. Apabila misalnya siswa tersebut berhasil masuk di perguruan tinggi negeri yang dia inginkan, itu dia juga tidak bisa bersaing dengan siswa yang lain yang memang memiliki kemampuan, memiliki prestasi yang bukan dari hasil tambahan nilai. Selanjutnya, selain itu juga kredibilitas kita, integritas kita sebagai seorang guru itu sangat tidak sesuai dengan apabila memang kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan
aturan-aturan, kemudian kita namun kita tetap menambahkan nilai siswa tersebut, itu juga bertentangan dengan sebenarnya hati nurani saya kalau memang harus seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus menambahkan langsung 10 poin pada akhir pemberian nilai. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya dengan memaksimalkan usaha kita dalam mengajar, memberikan mereka tugas-tugas tambahan, memberikan mereka les-les tambahan. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting di sini adalah bagaimana kita berhubungan dengan baik dengan orang tua setiap siswa. Di sini kita bisa memantau perkembangan belajar siswa di rumah. Kalau kerjasama kita dengan orang tua itu berjalan dengan baik, saya kira itu. Seperti itu ya Bu. Iya. Terus kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan Ibu berpikir dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi prinsip berpikir saya adalah prinsip yang berbasis pada peraturan. Maksudnya segala sesuatu yang dilakukan itu kan ada aturannya. Nah, kalau kita sudah menentukan bahwa nilai akhir siswa itu ditentukan berdasarkan ulangan harian 1 ditambah ulangan harian 2 ditambah UTS ditambah ulangan semester dibagi 4, itu kan aturan. Maka selama kita berdasarkan aturan itu, pada nilai akhir siswa itu harus berdasarkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Nah, tidak boleh kita nanti pada saat akhir-akhir pemberian nilai baru kita langsung tambahkan saja nilainya. Saya kira begitu. Oh iya Bu, saya juga sependapat nih dengan pendapat Ibu. Saya juga merasa kurang setuju kalau menolong siswa dengan langsung menambahkan nilai 10 poin. Harusnya kan kita melakukan dulu suatu usaha, misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, memaksimalkan cara kita mengajar, kemudian memberikan les tambahan, juga memperbaiki nilai-nilai siswa, sehingga nantinya ke depan siswa bisa bersaing. Jadi kita tidak hanya melihat siswa bisa memasukkan di perguruan tinggi negeri, tapi kita juga bisa melihat kualitas siswa itu sendiri. Saya kira memang harus begitu Bu. Iya. Jadi memberikan nilai akhir itu misalnya menambahkan langsung 10 poin, itu saya kira bukan cara yang baik yang bisa kita tempuh. Tapi masih ada cara-cara yang lain dalam proses pembelajaran yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sudah membantu tugas saya. Kedepannya mungkin saya masih membutuhkan bantuan dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu masih bersedia membantu saya. Terima kasih banyak ya Bu.